Hai Sobat Pengawal Lawas, berjumpa lagi di channel YouTube Pengawal Lawas. Kali ini saya akan berbagi pengalaman membahas tentang Satsuma Japan Porcelain, yaitu bagaimana kiat mudah dan praktis untuk mengidentifikasi Satsuma yang akan kita beli. Satsuma sendiri menurut Wikipedia itu mulai tahun 1600-an dan mulai dibuat dengan estetika seni dan komersial sekitar 1800 pertengahan sampai dengan 1960-an. Di Indonesia juga banyak penggemar atau kolektor Satsuma. Pertimbangan sebagian besar kolektor Satsuma di Indonesia adalah ukuran, motif, warna, keutuhan, dan tutu set adalah kelengkapannya. Dalam ini yang dianggap lengkap adalah kalau ada piring kuenya. Padahal banyak motif set yang tanpa piring kue. Sebagian besar tidak peduli dengan buatan era kapan, apa tahun berapa, seperti apa markingnya dan lain sebagainya. Termasuk saya sendiri apa yang akan hal itu. Terus bagaimana kita mengidentifikasi Satsuma? Saya tidak akan bahas identifikasi Satsuma dari markingnya. Tapi kalau sobat penggemar lawas ingin mengidentifikasi marking, bisa mampir ke website di bawah ini. Cukup banyak marking yang dibahas di website tersebut, namun banyak juga yang tidak akan ditemukan di website tersebut. Saya akan membagi Satsuma dari tipikal porselinnya, bukan dari markingnya atau era dibuat. Dari hasil nanti selama ini saya kelompokkan Satsuma menjadi tiga tipikal porselinnya. Untuk era pertama dia dari bahan porselin atau keramiknya. Untuk era pertama ini bahan tebal mirip dengan piring mastre atau piring kampung di sini terkenalnya. Dimana karena pengaruh usia, penyimpanan bisa timbul hairline atau budak kecoklatan atau noda spot coklat-coklatan seperti ini. Ini kelihatan hairline, kemudian ini kelihatan butek-buteknya di dalam sini. Kalau belakangnya juga kelihatan ada hairline dan ada butek-butek coklat. Untuk bahan ini cukup tebal, tapi cukup ringkih juga, gampang kumpul, gampang chip. Jadi sangat jarang sekali ditemukan Satsuma yang dengan bahan ini ditemukan utuh. Jadi kalau sobat penggemar lawas menemukannya ada chip dikit-dikit, ada retak-retak dikit, itu hal yang wajar. Kalau memang menyukainya ya sangat layak untuk dibeli karena ini sudah cukup langka dan memang kondisi kebanyakan udah banyak cacatnya. Kedua adalah bahan udah eggshell, bahan kulit telur tipis. Untuk tadi era kedua ini atau transisi, saya sebut transisi, itu ditemukan di semua bagian T-set, seperti di tipotnya, di tempat gulanya, tempat creamernya, di lepek, di piring kue, di cangkir, itu semuanya bahan tipis. Kebetulan saya untuk piring kue dan lepek saya masih memilikinya ini. Kalau kita senterin di belakang ini sangat kelihatan sekali, tipis sekali ya bahannya. Kemudian di cangkirnya juga terlihat sangat tipis. Era ini adalah kira-kira di tahun 1900 awal sampai 1930-an. Saya juga nggak punya teko dan tempat gula, tempat creamernya, kemudian sudah terjual semuanya, tinggal LPSM ini untuk memberikan contohnya. Kemudian di era ketiga itu bahan masih eggshell juga, tapi rata-rata ditemukan hanya di cangkirnya. Di cangkirnya aja eggshell. Yang untuk teko seperti ini sudah cukup tebal, walaupun tidak setebal imari, tapi bahan sudah mirip imari, sudah dekat-dekat dengan imari bahannya. Walaupun masih di bawahnya, mungkin karena Satsuma lebih mengedepankan motif lukisnya, motif timbulnya. Diperkirakan untuk era ini adalah dari tahun 1900 awal sampai 1960-an. Untuk era yang ketiga ini yang ditemukan bahannya selain dari cangkir itu eggshell. Di beberapa Satsuma yang di belakangnya nggak ada markingnya seperti ini biasanya ada gambar geisanya, kalau orang sini sebutnya oshin seperti ini. Tapi dugaan penanda wah ini Satsuma harus ada oshinnya enggak, karena di Kutani pun ditemukan gambar geisha ini. Terus bagaimana kita mengidentifikasi Satsuma dari perbedaan tiga bahan tersebut? Saya hanya membagi hanya menarik benang merahnya, samaannya. Itu satu adalah motifnya, ada shogun, rakan, ada gambar geishanya, ada gambar bunga, ada gambar pemandangan, ada gambar awan dan lain sebagainya. Motif-motifnya hampir senada sama.
kemudian dilukis timbul catnya, di atasnya keramiknya. Ini kalau dikerik dengan uang logam pasti ngelotok, jadi dia sangat mudah ngelotok karena dilukis di atas porselinnya. Kemudian salah satu ciri utamanya dari 3 bahan ini saya selalu temukan, itu sebagian dilukis dengan enamel seperti ini, titik-titik ini enamel. Kemudian di sini juga ini adalah bahan-bahan enamel. Kemudian di ini perbatasan antara lukis catnya ini juga enamel, titik-titiknya juga enamel. Ditemukan juga di bahan yang piring kue tipis tadi, ini enamel juga. Untuk era yang baru juga masih ada enamelnya. Seperti ini, di pinggir-pinggir bunganya, motifnya itu juga enamel semua. Ini salah satu bendera utama bahwa Satsuma harus ada sebagian dilukis dengan enamel. Demikian sharing saya seputar Satsuma. Bagaimana mengidentifikasi Satsuma secara mudah, cepat, dan gampang. Yang pertama tentunya lihat motifnya. Motif Satsuma sangat khas sekali, kemudian harus selalu dilukis di luar porselinnya. Dan yang lebih utama adalah sebagian dilukis dengan enamel. Kita tunjukkan tadi, ada di beberapa bagiannya harus ada unsur lukis enamel. Demikian sharing saya kali ini. Untuk sharing selanjutnya masih akan seputar barang lawas yang pernah saya hunting atau saya miliki. Saya coba sharing kepada sobat penggemar lawas. Nantikan di channel YouTube Penggemar Lawas. Terima kasih, sampai jumpa.